Ya, saya kira memang momentum itu eh, perlu terus diingat. Memang sebuah sejarah yang cukup panjang, punya peran yang demikian kuat untuk kemudian adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekali lagi cukup panjang, kemudian bisa terwujud dan KRI di 17 Agustus 45. Ya, saya kira begini, beberapa unsur itu kan sebenarnya sama ya, di kehidupan manusia itu sama, hanya kadang dinamikanya saja yang kemudian bisa berganti-ganti, sehingga tantangannya pun kemudian juga tidak sama persis, tapi rohnya sama. Jadi bahwa manusia ini perlu saling menghormati, jadi unsur keadilan, kemudian juga kebersamaan. Ini kan hal-hal yang saya kira manusiawi dari zaman ke zaman ya, terus itu sangat dibutuhkan. Nah, kebangkitan nasional adalah sebuah momentum di mana kekuatan-kekuatan bangsa ini yang tadinya tercerai-berai, kemudian sedikit demi sedikit disadarkan oleh para cendekia, juga para tokoh-tokoh agama, kemudian melahirkan semangat kebersamaan. Sangat diperlukan, terlebih di kondisi sekarang ini. Jadi secara esensif, nilai-nilai kebangkitan nasional ini sangat pantas untuk kemudian diungkap kembali, dan kemudian bukan sekedar diwariskan ya kepada generasi penerus, tapi dididikkan. Ini sesuatu yang tidak sama kalau menurut saya. Mewariskan seakan-akan begitu sudah diwariskan sudah selesai gitu. Kalau pendidikan itu si pelaku ini terus akan mempertanggungjawabkan keteladanannya terhadap anak bangsa, generasi penerusnya. Gitu ya, ini sangat-sangat penting. Jadi kalau kita melihat akhir-akhir ini kan carut marut lah kondisi bangsa ini, yang saling mengklaim paling benar sendiri, tidak kemudian menghormati usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pihak yang lain. Nah, ini perlu, saya kira perlu mediator yang kemudian bisa bukan rekonsiliasi ya, karena sebenarnya tidak pecah ya, cuma kesadaran diri ini perlulah kiranya jangan mengedepankan ego sektoral masing-masing. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya ruhnya sama, karena pemimpin itu kan orang yang memang harus bijak, ya, dia harus adil, dia harus benar-benar totalitas ya. Jadi hidup dan kehidupannya ini totalitas, untuk kalau sudah berani menjadi pemimpin ya diserahkan dalam tanda petik gitu ya, untuk kemudian bagaimana yang dipimpin ini supaya terjadi tadi rasa saling menghargai, kemudian ada rasa saling menghormati, bisa dipercaya, jangan ada pengkhianatan, ya, jangan ada dusta. Ya. Ini sangat-sangat perlu sekarang ini. Jadi nilai-nilai kepemimpinan ini saya kira sangat bagus diungkap, ya, kemudian mungkin di momentum kebangkitan bangsa ini bisa kemudian mengajak banyak unsur, ya, banyak elemen masyarakat yang kemudian kita ajak bareng-bareng ya mengkritisi. Jadi pemimpin itu harus mau dikritik, tapi juga para pengkritiknya juga harus konstruktif. Memang sifat pemimpin itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu ya harus ngandel, kemudian kendel, dan juga harus bandel. Jadi ngandel itu punya kepercayaan diri, harus punya kepercayaan diri seorang pemimpin itu. Ya, termasuk tadi kalau ada masalah ya jangan lari, ya, dihadapi, kemudian dipotret. Ya. Tentu masih membutuhkan dorongan juga, support dari banyak pihak. Kemudian
apa itu kendel ya. Jadi dan ngandel betul ya, percaya diri. Jadi ngandelnya itu karena ada kepercayaan diri. Keberaniannya itu dengan kepercayaan diri. Dan jangan lupa harus bandel ya. Bandel itu tahan banting, tahan uji, tahan cemooh dan sebagainya. Ini jiwa-jiwa seperti ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Gitu ya Pak, harus mengayomi, memiliki jadi dan sehingga nanti kan rela berkorban. Nah, ini sikap yang seperti inilah yang harus terus ditumbuh kembangkan. Maka saya katakan tadi harus saling mengingatkan. Itu kalau dibawa ke dalam pemerintahan atau kekuasaan ya, memegang kekuasaan ini juga harus benar-benar rela berkorban, mengorbankan waktunya, mengorbankan segalanya untuk masyarakat. Tetapi masyarakat juga harus balance, harus imbang, mengimbangi dari sikap pemimpinnya itu. Nah, dalam bentuk tadi kalau sudah bagus ya harus didukung. Kalau baik ya kemudian dikritisi, tapi sakrum. Saya katakan di depan harus konstruktif lah. Konstruktif. Saya berharap para pemimpin yang diposisikan juga sadar bahwa dirinya sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin. Kemudian masyarakat juga harus sadar bahwa punya kewajiban mengingatkan pemimpinnya ketika tidak pas atau keliru atau salah, tapi harus dengan cara-cara yang konstruktif atau kalau dalam pemerintahan kita ya harus sesuai dengan konstitusi kita. Kemudian juga harus saling mengingatkan tadi. Ini amat penting. Jadi ketika pemimpin dan yang dipimpin ini sama-sama memahami harus manusia punya keterbatasan, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya kewajiban sekaligus hak, maka dengan saling mengingatkan, dengan kesabarannya, insya Allah Indonesia akan bangkit betul. Apa sih yang kurang sebenarnya di negeri ini? Sumber daya alam yang luar biasa. Ya, tentu yang kurang adalah pensikapan dari para pihak tadi, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Maka kembalilah kepada jati diri manusia, bahwa manusia itu makhluk, selain makhluk individu, juga makhluk sosial. Harus kesadaran itu disadari, dipahami, insya Allah negeri ini jaya. Saya yakin insya Allah. Ya, selamat untuk mengenang dan memperingati serta mempelajari dan menteladani para pahlawan kita. Selamat untuk Hari Kebangkitan Nasional.